Kalau mau bisnis ya mulai saja. Anak muda itu kan mau bisnis kan harus siap dulu. Tapi kan tidak pernah siap. Kalau bisnis mau berani dulu kan tidak pernah berani. Ya harus dipaksakan berani. Kalau tidak berani tidak dapat masalahnya. Anak muda itu terburu-buru. Maunya cepat langsung besar gitu loh. Nah itu yang bisnis seperti itu tidak ada. Pasti pakai proses. Orang yang tidak kuat di prosesnya berarti memang dia gagal. Kebanyakan melihat orang lain cepat, tapi kebanyakan yang cepat itu tidak bisa bertahan lama. Perkenalkan, nama saya Ratijo. Saya lahir tahun 1944, usia saya hari ini 82 lebih 2 bulan. Saya sebagai owner dari Rumah Makan Jejamuran, Pulpa Indonesia, dan Bulak CP. Lokasi kita di Jalan Pendowarjo. Kebun jamurnya ada di daerah Desa Dukuh. Sebetulnya waktu saya berpikir usaha, itu bukan ingin menjadi pengusaha besar. Tapi pada waktu usia saya 54, tahun 97, saya kepengen hari tua saya jangan membebani anak. Saya kepengen menjadi orang tua yang mandiri. Karena kebetulan saya bekerja di swasta, tidak punya pensiun. Kemudian saya mulai usaha apa yang kita bisa. Dengan modal yang saya ada, saya mulai dengan budidaya jamur. Ternyata hasil produksi saya tidak bisa terjual habis. Yang banyak membeli jamur segar saya itu pada umumnya orang-orang keturunan. Orang Indonesia itu masih takut mengonsumsi jamur, takut karena keracunan. Akhirnya saya berpikir bahwa masyarakat Indonesia itu perlu diedukasi. Ternyata masyarakat Indonesia pengalaman makan jamur itu setahun sekali hanya pada waktu musim hujan. Dan jamur yang dikonsumsi itu adalah jamur yang tumbuh di halaman, bukan yang dibudidayakan. Nah, jamur yang tumbuh di halaman pada waktu musim hujan ada yang bisa dimakan, tapi ada yang beracun. Kemungkinan masyarakat Indonesia pengalaman makan jamur itu adalah yang menyebabkan keracunan. Akhirnya masyarakat takut membeli jamur segar. Saya sadar, saya paham, kemudian saya berpikir masyarakat Indonesia pengetahuan soal jamur masih terbatas. Akhirnya masyarakat perlu diedukasi. Kebetulan istri saya itu bisa memasak jamur. Nah, istri saya membuat masakan-masakan menu-menu dari jamur. Kemudian kita jual dari rumah ke rumah. Kita jelaskan kepada masyarakat bahwa jamur itu sehat. Jamur itu bermanfaat. Dan jamur itu tidak beracun. Ternyata untuk mengedukasi masyarakat butuh waktu. Jadi saya jualan dari rumah ke rumah itu 3 tahun. Dan pada waktu itu usia saya sudah 60. Baru 2006 saya membuat angkringan. Kemudian setiap konsumen yang datang, ketemui, sajak ngobrol. Kemudian sajak ke kebun di belakang rumah. Kemudian kita jelaskan cara menanam jamur. Akhirnya cerita dari mulut ke mulut ini, masyarakat kepengen jalan ke rumah makan Jejamuran karena kepengen makan tapi bisa belajar jamur. Itu yang lakukan. Akhirnya 2006 mulai saya bangun rumah makan Jejamuran. Akhirnya tamunya makin banyak. Baru saya memperluas rumah makan ini menjadi 8.000 meter. Kemudian saya membangun kebun dan pabrik pengalengan di Dukuh 2,5 hektar. Ya itu karena mengapa luas 1,5 hektar, karena kita punya 34 jenis jamur. Itu awalnya daripada rumah makan Jejamuran. Motivasi itu bukan dari orang lain, tapi motivasi yang benar itu dari dalam. Istilahnya pikiran saya, kita menjadi orang tua yang seperti apa. Dan pengalaman saya sejak kecil, hidup orang tua kan saya tidak mampu. Maka saya sampai tidak bisa sekolah di perguruan tinggi.
Jadi sejak kecil itu saya merasakan rasanya jadi orang miskin seperti apa. Saya pernah lapar, saya pernah nggak bisa beli sepatu, nggak pernah beli baju. Itu yang selalu cita-citanya hanya kepingin bagaimana besok jadi orang tua, jangan miskin lagi. Jangan menjadi beban anak. Maka saya perjuangan 10 tahun, 97 sampai 2007 itu 10 tahun. Berdarah-darahnya itu 10 tahun. Tapi saya tetap lutut. Jadi ternyata pembisnis yang bisa berhasil itu yang tahan melewati proses. Karena di dalam melewati proses itulah kita banyak pelajaran yang luar biasa. Makin banyak masalah, ternyata skill kita itu juga makin kuat. Kemudian juga mindset kita itu kuat. Kemudian attitude-nya, sikapnya itu juga luar biasa. Jadi skill, mindset, attitude itu dilatih dalam proses itu. Kalau sudah tiga-tiganya baik itu menjadi karakter. Bisnis itu sebetulnya tidak perlu nunggu modal. Dulu waktu saya di pasar itu tidak perlu pakai modal. Yang penting kita bisa dipercaya mengambil barang orang kemudian kita jual ke pasar. Itu kan tidak perlu modal, hanya perlu kepercayaan. Sebetulnya kalau kita itu terlalu banyak menyiapkan modal, umumnya bisnis yang modalnya besar itu tidak banyak yang tidak sukses. Karena apa? Modal besar ini biasanya digunakan sesuai persepsi kita, tapi bukan kenyataan. Kadang-kadang yang kita beli itu belum tentu dipakai. Ya. Maka kalau kita mau bisnis, yuk mulai saja. Ya. Jadi modal itu tidak penting. Nah, yang penting kalau mau bisnis mulai saja. Di situ akan baru dapat pelajaran. Pelajaran pengalaman saya yang bergerak di bidang agro kebanyakan tidak bisa berkembang. Karena apa? Mereka menggolanya bukan hulu sampai hilir. Maka kalau mau usaha di agro harus hulu hilir. Ini contoh aja. Kalau kita hanya mengerjakan hulunya, itu yang kita nikmati hanya resikonya. Karena biasanya di agro ini hasilnya bagus, kemudian kita jual, belum tentu hasilnya terjual semua. Karena si pembeli ini juga punya pilihan, dia akan memilih barang-barang yang bagus. Yang tidak bagus tidak mau beli. Nah kemudian sisanya itu mau diapakan? Tapi kalau hulu hilir dijual segar tidak apa-apa, tapi yang tidak laku itu bisa diolah. Mengapa jajamulan itu bisa bertahan sampai hampir 30 tahun? Karena hulu hilir. Maka di sini saya membuat pabrik pengalengan untuk apa? Itu untuk ngamankan. Kalau produksinya jamur tidak habis, kemudian dibikin produksi dalam kaleng, ada rendang jamur kaleng, ada ludah jamur kaleng, dan sebagainya. Dan sebagian yang kecil-kecil mungkin dibikin keripik dijual. Jadi semua produksi dari jajamulan ini habis terjual jadi uang semua. Hilirnya itu yang menyelamatkan. Maka saya bilang mengapa jajamulan bisa bertahan hampir 30 tahun karena mengerjakan hulu hilir. Tapi kalau hanya hulunya semua di bidang agro mesti masalah. Banyak orang memberi masukan pada saya, mengapa jajamulan ini tidak buka cabang? Maksudnya cabang kan ingin besar, ingin kuat. Tapi bagi saya, sebetulnya bisnis itu ukurannya bukan besar kecilnya usaha. Bagi saya, bisnis itu yang penting cash flow-nya lancar. Cash flow-nya bergerak, uangnya berputar. Nah, dan kita harus punya saving. Ya, tujuannya apa? Saya tidak ingin perusahaan jajamulan menjadi besar, tapi saya ingin perusahaan ini berkelanjutan. Jadi saya tidak buka cabang itu tujuannya supaya jajamulan itu berkelanjutan. Dan saya berbisnis itu bukan untuk diri saya. Tapi saya berbisnis itu kalau bisa saya wariskan. Bukan hanya saya menikmati, tapi anak saya, cucu saya harus menikmati. Maka caranya juga harus bagaimana mengelola bisnis yang benar,
bukan mengejar besarnya untungnya, tapi bagaimana mengolah usaha ini bisa berkelanjutan. Sebetulnya usaha bisa bertahan, berkembang. Urusannya itu bukan karena pesaing, bukan dari luar, tapi yang penting di dalam. Maka saya memilih karyawan di sini bukan orang harus pinter, harus gitu. Karena kalau saya memilih untuk karyawan, terutama di budidaya, meskipun tidak sekolah, tapi mereka bisa mengerjakan pekerjaannya dengan hati. Mengolah tanaman itu tidak sekolah pertanian, karena saya juga bukan orang pertanian, saya juga orang yang nggak sekolah. Tapi mengolah tanaman, mengolah barang hidup, itu kalau dikelola dengan hati, hasilnya baik. Dan juga rumah makan. Ini kan melayani orang. Bagaimana mereka bisa melayani dengan baik, melayani dengan hati, dengan sepenuh hati. Akhirnya konsumen itu datang lagi. Maka saya bilang usaha itu yang penting di dalam dikuatkan. Kalau di dalam itu kuat, saya tidak takut dengan siapapun yang di luar itu, kita tidak perlu takut. Karena kekuatannya di dalam. Maka kebanyakan perusahaan itu hancurnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Nah ini yang menjadi acuan saya untuk mengelola perusahaan ini. Saya itu sadar, saya itu paham. Konsumen itu kan tamu saya. Dan yang kedua, konsumen itu juragan saya. Itu yang menghidupi saya. Saya mesti harus hormati, saya mesti harus senyum, saya mesti harus memberikan pelayanan yang baik. Ya, itu saya sadari, saya pahami. Kalau tidak ada konsumen, saya itu bukan siapa-siapa. Dulu saya tidak punya apa-apa. Sekarang saya punya karyawan waktu itu 350, sekarang tinggal 250. Itu karena konsumen yang datang di Jamuran. Itu kan juragan saya. Jamur ini sebetulnya kan semacam sayuran. Manfaatnya untuk kesehatan luar biasa. Jadi nanti saya tidak hafal persis ya. Tapi kalau Bapak baca di Google itu setiap jamur ada khasiatnya. Seperti jamur shiitake itu untuk imunitasnya, untuk kekebalan tubuhnya lebih bagus. Jamur ringsi itu juga di Cina, di Jepang, di Singapura juga menarik gitu. Jadi semua jamur itu ada khasiatnya. Dan saya kira semua anak bisa mengonsumsi jamur. Saja nih kalau misalkan jamur ini kan seperti sayuran ya. Jamur ini bisa dimakan ya. Orang kan takut, jamur mana kalau dimakan? Enggak, yang orang takut yang makan yang merah nih, ya. Itu tidak apa-apa. Kami orang kan, jamur kok menakal dimakan? Jamur itu sayuran. Karena ini jamur yang dibudidayakan. Ini memang jamur bisa dimakan. Kecuali Bapak nemu jamur di halaman, itu masalah. Jamur ini tidak perlu harus diperlakukan supaya tidak beracun. Kalau tidak beracun ya pasti tidak beracun. Bukan berarti wah ini ngolahnya harus beda gitu. Kita itu aja 34 jenis jamur. Dan jamur ini tumbuhnya, klimatnya beda-beda. Ada jamur yang paling panas itu adalah Melgi. Melgi itu tumbuh baik 35 sampai 40, itu panas. Nah, kemudian yang panas kedua itu jamur melang. Jamur melang itu 29-35 derajat. Kemudian jamur tiram itu macam-macam. Ya, jamur tiram itu sebaiknya di bawah 30, 27, 26, 28 ya. Kemudian turun lagi jamur shiitake. Jamur shiitake itu suhunya sekitar 20-25. Nah, kemudian jamur kancing sama portabello itu suhunya 17-18. Kalau dulu waktu saya nanam itu harus di Dieng atau di Bromo. Karena Bromo sama Dieng itu ketinggiannya di atas 2000 dan dia suhunya sekitar 17-18. Tapi sekarang di Sleman itu bisa ditanam tapi pakai AC. Kemudian yang di bawah lagi itu ada Genguster Inoki ya. Itu di bawah 15.
Lah itulah, maka kalau mengambil bibit di pulpa Indonesia, tergantung dia tinggal di mana, di ketinggian berapa. Lah itu yang cocok itu seperti itu. Nah, kita punya 34 jenis jamur dibudidayakan di kebun jamur pulpa Indonesia. Jenis jamur ini sebetulnya hampir seperti sayuran ya, mitra. Tapi ada yang seperti jamur shiitake, itu rasanya seperti pete. Ciri-cirinya kalau jamur itu hanya diusahakan suhunya itu sesuai, kemudian kelembapannya sesuai, media itu diolah sesuai makanan. Karena setiap jamur ini membuatnya medianya beda-beda. Contoh aja misalkan jamur kancing itu bisa medianya bisa dari ampas tebu bisa, jerami bisa, ya. Kemudian jamur jagung bisa. Tapi kalau seperti jamur shiitake, jamur itu dari gergajian kayu. Tapi gergajian kayu yang bagus untuk tanaman jenis tiram, kuping, cimake itu adalah biasanya pakai kayu karet. Tapi kayu karet kan susah sekarang. Biasanya sekarang masyarakat menggunakan kayu sengon. Tapi nanti itu diolah dicampur seperti katul dan kapur gitu. Jerami itu untuk jamur merang bisa, untuk jamur kancing bisa, dan portabello. Supaya jerami itu menjadi makanan jamur yang baik harus diolah menjadi dikomposkan dulu supaya mereka difermentasikan, kemudian bakterinya berkembang. Lah bakteri ini harus dikembangkan supaya dia tumbuhnya bisa pesat, karena bakteri-bakteri inilah yang mengubah jerami menjadi makanan jamur gitu. Maka itu istilahnya dikomposkan, itu sebenarnya mengolah makanan jamur minta bantuan bakteri. Maka pada waktu kompos itu yang perlu diperhatikan itu bagaimana bakteri supaya hidup sempurna, artinya dikasih oksigen, dikasih makanan, dikasih air. Kalau mau bisnis ya mulai saja. Anak muda itu kan mau bisnis kan harus siap dulu. Tapi kan tidak pernah siap. Anak muda kalau bisnis mau berani dulu kan tidak pernah berani. Ya harus dipaksakan berani. Kalau tidak berani tidak dapat ilmu. Kalau nunggu siap tidak pernah siap-siap, tidak pernah jadi pengusaha. Masalahnya anak muda itu terburu-buru. Maunya cepat, maunya banyak, tidak ketemu itu. Tidak ketemu. Bisnis memang butuh proses. Orang yang tidak kuat di prosesnya berarti memang dia gagal. Masalahnya anak muda itu kan sekarang kan kebanyakan melihat orang lain cepat, tapi kebanyakan yang cepat itu tidak bisa bertahan lama. Nah saya bilang mulai saja, ya. Dan memang harus kuat pada waktu dalam proses itu harus dia kuat. Itu yang tandanya anak muda itu yang banyak itu menghindari prosesnya. Maunya cepat langsung besar gitu loh. Nah itu yang bisnis seperti itu tidak ada. Pasti pakai proses. Saya biasanya kan ketemu orang yang mau pensiun, yang mampunan. Kadang-kadang orang pensiunan itu kan sebetulnya bukan akhir, tapi sebetulnya awal. Hanya orang pensiunan itu pada umumnya tidak punya tujuan yang jelas. Kalau saya memang saya punya tujuan jelas. Bagaimana menjadi orang pensiunan, menjadi orang yang punya nilai. Untuk punya nilai, badannya harus sehat. Namanya olahraga. Kemudian makannya juga harus diatur, ya. Artinya milih bahan-bahan yang memang bagus untuk kesehatan. Dan waktu makan pun juga harus diatur, ya. Kalau sudah diatur, pikirannya juga harus ditata. Kemudian hatinya juga harus ditata. Lah orang-orang yang bisa noto pikiran, noto hati, noto langkah itu mesti punya tujuan. Tapi kalau orang pensiunan hanya yang penting mancing, sepedanan,
ya tidur malam nanti bangunnya jam 10 ya masalah itu karena mereka tidak punya tujuan. Kalau punya tujuan pasti bisa umur panjang, bisa menikmati hidup di hari tua dengan sehat dan bahagia. Terus terang kalau di Indonesia, kalau kita tidak difasilitasi pemerintah ya agak susah. Karena apa? Sekarang aja pertanian kan tidak. Jadi perkembangannya kan tidak seperti di Cina, tidak seperti di negara-negara lain ya. Karena apa? Kebanyakan bisa produksi tapi tidak bisa menjual. Nah ini mestinya pemerintah bagaimana supaya hasilnya masyarakat petani itu bisa dibantu ya, misalkan apa diolah gimana dijual itu memang perlu bantuan pemerintah. Ya kebetulan saya sendiri ya itu karena saya terapkan bahwa karena saya bisa hulu hilir, tapi kan semua petani tidak bisa hulu hilir. Saya karena sudah berusia, hanya saya menjaga anak-anak saya bisa melanjutkan usaha ini, dan ke depan itu kan saya tidak ngerti perubahan seperti apa. Biar anak-anak nanti belajar dengan pengalamannya bisa mengikuti perubahan. Mungkin saya karena sudah berusia, yang penting saya bagaimana menyatukan anak-anak saya untuk mengelola usaha ini bisa berkelanjutan.